Puji Tuhan, senang sekali live bersama-sama. Hari ini hari yang baru, puji syukur Selasa ya. Pastor bisa menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Hore, ini yang sudah bergabung di mana saja, siapa saja. Halo setiap keluarga yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat, atas kebaikannya yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Hore, kesetiaan Tuhan sungguh nyata. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Yesus kecewakan. Dengarkan ini, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara ingatlah bahwa Tuhan Yesus setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Amin. Pertolongan Tuhan Yesus selalu ajaib bagi setiap kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, silakan dibantu di-share
Silakan dibantu tap-tap layar, silakan dibagikan karena kita akan berdoa bersama-sama. Saudara, bagi orang-orang shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu ikut membagikan live streaming ini. Bapak Ibu juga sudah bantu di TikTok tap-tap layar. Puji Tuhan, terima kasih. Semua kita merasa terberkati. Siapa yang terberkati? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Wah, terima kasih buat komentarnya, buat sharingnya, buat kesaksiannya. Makasih banget yang sudah membagikan. Yuk kita ajak teman-teman yang lain untuk boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan lewat live stream ini. Puji Tuhan. Musim akan puji Tuhan. Kita semua merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Dalam pujian Tuhan bertahta, maka engkau akan mendapat kelegaan. Amin. Musim akan selalu sembuhkanku. Sudah Yesus sembuhkanmu pasti. Percayalah. Percayalah. Ketika rame-rame, percayalah, percayalah. Katakan, aku percaya. Amin. Aku percaya. Puji Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus menyembuhkanku. Amin. Aku percaya Tuhan turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Aku percaya Tuhan Yesus penghapus dosa dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupanku. Aku percaya ketika rame-rame banjiri dengan ribuan komentar, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Saat aku sakit, aku disembuhkan. Saat aku berdosa, aku diampuni. Saat aku susah, aku ditolong Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Tuhan Yesus, yang ajaib banget. Tiada yang seperti Yesus, begitu mengasihimu. Tuhan Yesus sanggup sembuhkan semua kelemahanmu. Tiada yang seperti Yesus, begitu mengasihimu. Tuhan Yesus sanggup menjawab semua seru doaku. Mari percaya, katakan, Yesus itu ajaib. Yesus turun tangan menyembuhkan
menyembuhkan. Katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus turun tangan memberkatimu, memberkatiku juga, memberkati setiap orang yang datang kepadanya yang percaya. Tiada yang seperti Yesus, begitu mengasihimu. Tuhan Yesus sanggup menjawab semua seru doamu. Aku percaya Tuhan Yesus ajaib. Yes, Dia turun tangan menyembuhkanmu yang sakit. Amin. Aku percaya. Katakan, aku percaya Tuhan Yesus dahsyat. Dia turun tangan memberkatimu. Aku percaya Tuhan Yesus ajaib. Dia turun tangan menyembuhkanmu. Aku percaya Tuhan Yesus dahsyat. Dia turun tangan memberkatimu. Yesus pasti turun tangan memberkatimu. Yesus turun tangan menyembuhkanmu. Puji Tuhan. Pujian yang sangat indah membuat setiap hati melekat kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian penguatan? Saya. Terima kasih ya yang sudah membagikan di YouTube, yang sudah share di Facebook, dan yang sudah tap layar di TikTok. Puji Tuhan. Tiba saatnya Pastor mau sharing kepada saudara-saudara ya, doa yang benar. Ada banyak orang saya melihat mereka saat berdoa mereka belum sungguh-sungguh. Mereka hanya berucap di mulutnya, tetapi tidak di hatinya. Mereka berucap, mulutnya itu seperti burung yang terus berkicau, tapi tidak dituntun oleh Roh Kudus. Mereka berdoa, tapi mereka salah berdoa. Ya, puji Tuhan. Jadi sebentar kita akan dengarkan sharing tentang doa yang benar. Saya juga bersyukur sama Tuhan, hari ini rapi, bisa saya sebentar setelah live streaming ini, hari yang panjang karena salah satunya Pastor akan ada memberkati 25 pendeta di Balikpapan di gedung GPDI Balikpapan ya. Puji Tuhan,
Di sana kami akan memberkati hamba-hamba Tuhan dan sharing kepada mereka. Saya bersyukur sama Tuhan, biar lebih banyak hamba-hamba Tuhan juga yang efektif di dalam melayani. Ya, mereka adalah 25 pendeta dan gembala-gembala di Kota Balikpapan. Puji Tuhan, bisa menjadi saluran berkat bagi mereka, sekaligus menabur benih, memberkati mereka, biar benih-benih yang saya tanam ini menjadi benih yang suatu hari mereka akan tuai dan mereka tidak akan lupa selama-lamanya bagaimana sebuah pelayanan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya katakan selalu bahwa Andi Simon tidak bisa memenangkan seluruh negeri ini, tetapi bersama-sama kita bisa. Puji Tuhan. Baik, kita akan dengar firman Tuhan ya, doa yang benar. Setelah ini, Bapak Ibu sekalian, biar waktu kita berdoa, kita bukan hanya berdoa di mulut kita, tapi tidak dalam hati, tidak dipimpin Roh Kudus, kita hanya mau suka-suka kita. Kiranya renungan ini jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan yang mau membagikan, silakan saya beri waktu setengah menit. Dibagikan, di-share, di-tap layar, di-like, di-subscribe, silakan. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan tentang doa yang benar. Makasih buat tap layarnya. Saudara, dengan tap layar, saudara ikut meramaikan live streaming di TikTok. Saudara yang komentar, membagikan, yang like di Facebook dan di YouTube, saudara ikut meramaikan live stream ini. Saudara-saudara seperti istilahnya menebar jala. Ada jiwa yang datang, puji Tuhan mereka terberkati. Ya, kita sama-sama menjadi pribadi yang menuai. Artinya orang yang hidupnya putus asa, mereka boleh mendapatkan penguatan lewat pelayanan ini. Puji Tuhan. Time for Bible. Yeay, puji Tuhan. Puji Tuhan. Time for Bible. Siap-siap, silakan di-share dulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor juga mau ikut share. Udah ya, kita dengar firman Tuhan yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati setiap Bapak Ibu sekalian yang menerima sabda firman Tuhan saat ini. Doa yang benar. Yuk kita sama-sama akan merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu terkasih, Pastor Randy mengajak kita melihat firman Tuhan hari ini. Yang pertama terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Puji Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan Yesus dari Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi ada orang-orang yang berdoa, tapi semasa mereka berdoa, mereka itu tidak mendapat apa-apa. Ada banyak orang-orang yang berdoa juga, tapi mereka tidak menerima apa-apa. Apa penyebabnya? Karena mereka salah berdoa. Nah, salah berdoa ini kita mau dengar firman, kita mau sama-sama merenungkan supaya setelah ini kita menjadi orang Kristen ya, yang doa benar menurut Kristen. Ya, karena ada yang namanya salah berdoa. Dikatakan doa yang kamu naikkan itu salah kalau kamu mau habiskan untuk hawa nafsumu. Doa hawa nafsu itu apa? Kita nggak boleh berdoa untuk melukai orang lain. Kita tidak boleh berdoa untuk menyakiti orang lain. Kita tidak boleh berdoa untuk celaka orang lain. Sekalipun engkau dilukai dan engkau bernafsu balas dendam, kita tidak boleh berdoa dengan cara-cara itu. Itulah doa yang salah, yang memuaskan hawa nafsu dan banyak hal yang lain. Ya, doa yang benar adalah doa yang apa yang Tuhan mau, kehendaknya kita lakukan. Maka kalau berdoa, kita jangan asal mulut bicara tapi hati tidak percaya. Hati yang percaya, mulut yang mengaku, itu kita dibenarkan. Jadi waktu saudara berdoa, biarkan hatimu dipimpin Roh Kudus. Hatimu jangan ada kebencian. Hatimu jangan ada dendam. Hatimu jangan ada amarah. Di hati setiap orang Kristen hendaklah ada kasih dan peduli kepada sesamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, peduli dengan sesama, care. Ya. Mari kita sekarang akan melihat apa kata Tuhan Yesus ketika murid-murid bertanya, ajarin kami berdoa. Dan ini adalah doa yang benar. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ya, kita melihat mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di sini firman Tuhan ada tertulis ya. Pastor bacakan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13.
Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ajarlah kami berdoa." Jadi Tuhan Yesus yang mengajarkan doa yang benar. Ya, seperti Injil Lukas pasal 11 ayat 1. Saat murid-murid bertanya, "Ajarlah kami doa yang benar." Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya." Nyambung toh? Bukan hawa nafsu kan? Bukan juga keserakahan kan? Tapi ini bagian pertama doa Bapa kami diajarkan apa? Kalau engkau meminta, minta yang secukupnya. Ya. Kita diberi makan secukupnya. Kalau pastor memang doa sama Tuhan, minta makan dilebihkan. Supaya apa? Supaya saya bisa kasih makan orang lain. Sebentar, paling sedikit ada total 25 pendeta kita ajak makan. Kita memberkati makan. Kita memberkati benih. Kita memberkati firman Tuhan. Kita memberkati penguatan. Karena saya rindu seperti doa Bapa kami ini, semua gereja itu tercukupin. Ya, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang egois. Tentang saya harusnya tidak, tentang Kristus. Saya rindu semua gereja di Balikpapan, Semarang. Bukan hanya di tempat di mana Pastor Andi melayani, Grace Balikpapan penuh setiap minggu. Sampai kemarin luber, tidak ada kursi lagi. Habis bis. Saya rindu supaya semua gereja di Balikpapan penuh semarak dengan puji-pujian. Karena doa bagi saya adalah sebuah aplikasi kehidupan, bukan hanya bicara talking only, tetapi sebuah kehidupan realita yang kita terapkan. Jangan kita egois, jangan kita dikuasai hawa nafsu waktu berdoa, jangan kita menjadi orang yang tidak punya kasih. Yesus berkata, inilah kamu berdoa, ya. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Pada hari ini, besok kita mohon berkat Tuhan secukupnya. Ayat yang keempat dari Injil Lukas pasal 11 ya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ayat 5, Tuhan memberikan sebuah kisah tentang di mana ada seorang sahabat yang meminta pinjamkan 3 roti. Namun untuk saudara melihat sambungan daripada Injil Lukas
pasal 11 ayat 4, yaitu tentang doa Bapa kami yang full. Bapak Ibu silakan melihat di dalam Injil Matius pasal 6 mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Baik, nanti dibaca itu doa Bapa kami yang full ya di sana. Sekarang Pastor lanjut ayat yang ke-15. Ayat yang kelima dari Lukas pasal 11 ya. Pastor baca sekarang Injil Lukas pasal 11 ayat yang kelima. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu alias tidak tahu malu itu, orang itu akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Terus sebabnya waktu engkau berdoa, pertama-tama mintalah Roh Kudus memimpin hatimu, supaya doa kita, doa orang benar, doa orang percaya, bukan asal doa seperti burung beo yang terus bicara. Tapi minta Roh Kudus bimbing kita. Minta Roh Kudus ya memberikan kepada setiap di hati kita, mengajari kita untuk berdoa. Sehingga kita konsisten berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Terkesan kita mendesak, doa kita yang tidak jemu-jemu, tetapi doa yang mendesak itu kalau dipimpin oleh Roh Kudus, itu menjadi doa yang membawa terobosan dalam hidup. Bukan doa hawa nafsu. Jelas ya? Ketik rame-rame, bukan doa hawa nafsu. Bukan doa hawa nafsu.
Amin. Amin. Nah, kalau saudara-saudara kembali melihat di dalam Injil Lukas pasal 11 ya, ayat yang keempat, di sini Tuhan Yesus berkata, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini kita mau lakukan. Setelah ini doamu menjadi doa yang benar. Apa itu? Doa yang benar adalah doa yang mengampuni orang lain. Karena kalau saudara-saudara berdoa dan di dalam hatimu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka doamu tidak benar. Yakobus berkata, kamu salah berdoa. Hawa nafsumu mengalahkan pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus mau engkau mengampuni, tapi karena hawa nafsumu yang memimpin, doa-doamu salah. Doa-doamu enggak didengar oleh Tuhan. Maka engkau terus ada di dalam pencobaan. Engkau terus ada dalam situasi yang sulit dan tidak pernah naik kelas. Kenapa? Karena dalam hatimu dikuasai hawa nafsu, benci, dendam, dengki. Semua itu enggak memuliakan Tuhan. Dan barang siapa yang masih membenci saudara-saudaranya, mereka tidak ada dalam kasih Bapa. Dan apabila mereka meninggal dalam keadaan masih membenci, firman Tuhan berkata, mereka tidak mewarisi kerajaan surga. Itu tercatat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan sana menerangkan, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Dan ketahuilah Bapak Ibu terkasih, di mata Tuhan, apabila manusia itu seorang pembenci saudaranya, pembenci sesamanya, dan sampai mati meninggal dunia tidak mengampuni, di mata Tuhan dia membawa dosa setara dengan membunuh. Maka orang yang membenci sesamanya sampai mati, dia itu diumpamakan seorang pembunuh manusia. Dan kitab suci mengingatkan, selama kita masih hidup, punya telinga, hendak yang bertelinga mendengarkan hal ini. Barang siapa membenci saudaranya, tidak ada seorang pembenci yang masuk surga. Jadi ini bukan masalah pilihan boleh atau tidak, tapi ini adalah sebuah keputusan. Saudara mau masuk surga atau masuk neraka. Di surganya Tuhan, Bapakku, Tuhan Yesus, itu tidak ada kebencian. Jadi apabila saudara-saudara masih menyimpan kebencian, bukan Tuhan tidak punya kasih, di surganya Bapa itu tidak ada kebencian. Jadi kalau saudara mau masuk surganya Bapa, surga yang penuh kemuliaan, surga yang abadi,
tempat kita memarkirkan kebahagiaan kita selama-lamanya. Saudara harus ambil keputusan hari ini untuk melepaskan pengampunan. Karena apabila engkau berdoa kepada Bapa tapi masih membenci saudaramu, doa-doamu itu ya naik di plafon, turun lagi. Itu bukan doa yang benar, ya. Mari kita melihat Injil Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Petra akan akhiri renungan Bible hari ini terambil dari dengan penutup 2 ayat dari Injil Markus pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati dengan firman Tuhan saya silakan dibantu di-share, di-like, di-subscribe channel ini, dan juga di TikTok silakan dibantu di tap-tap layar. Dengan demikian saudara ikut terus meramaikan live streaming atau video ini. Silakan dibagikan, lebih banyak orang-orang tahu doa yang benar secara Kristen. Ya, sekarang Petra akan membaca dari Injil Markus pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Ada tertulis firman Tuhan, jika kamu berdiri untuk berdoa. Jadi ini posisi mau doa nih, ya. Ingat ini, ingat baik-baik. Tolong diperhatikan. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, terhadap sesamamu, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi tolong diperhatikan, ini poin penting banget. Doa yang benar saat engkau berdoa, jangan hanya mulutmu yang nyerocos, tapi engkau menyimpan kepahitan. Hatimu belum dipimpin Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus akan membawa kita kepada pertobatan, pada melepaskan pengampunan. Saya ulang sekali lagi ya. Injil Markus pasal 11 ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa. Nah, kita sedang mau praktekkan nih doa yang benar secara Kristennya. Kalau agama lain ya kita tidak tahu, karena agama lain penuntunnya kitab suci yang berbeda. Tapi kalau kita mau seperti apa yang Yesus ajarkan, kita sebagai anak Tuhan, doa yang benar secara Kristen. Kalau kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, kebencian, dendam, hawa nafsu terhadap seseorang, bereskan dulu. Ketika rame-rame, bereskan. Bereskan dulu. Minta pemberesan, akui di hadapan Tuhan. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Lalu doa-doamu bukan lagi doa hawa nafsu.
Bukan lagi doa-doa ambisi, bukan lagi doa-doa untuk menyenangkan daging, tapi doa-doa yang diurapi Roh Kudus, doa-doa yang seturut kehendak Bapa di surga. Karena apa? Karena kalau saudara hanya asal berdoa, tidak dipimpin Roh Kudus, maka engkau tidak mengampuni orang lain. Doa demikian itu doa yang salah. Doa demikian doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Karena apa? Bagian B Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Itu tercatat di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, renungan ini sama-sama kita aminkan dan kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Sehingga di hari-hari berikutnya, baik saudara yang melayani Tuhan maupun sebagai umat Tuhan, jemaat, doa-doa kita menjadi doa yang kita naikkan secara benar menurut iman Kristen. Puji Tuhan, selamat masuk di hari yang baru dan selamat mempraktekkan doa yang benar dan nikmatilah keindahan saat kita berdoa kepada Tuhan dari hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita minta saat ini, Roh Kudus pimpin hati kami dan ajari kami bagaimana cara berdoa sesuai kehendak Bapa di surga. Karena Roh Kudus ada di setiap hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Roh Kudus, pimpin setiap hati kami untuk memuliakan Tuhan Yesus. Lewat hidup kami, lewat teladan kesaksian, dan juga melalui doa yang kami panjatkan. Doa yang benar, doa yang tidak hawa nafsu, tidak egois, tidak iri dengki, tetapi mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap tamu-tamu yang menyaksikan ini di live streaming maupun pemirsa terkasih yang setia dan juga jiwa-jiwa anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat mereka angkat tangan, kami percaya Bapa yang baik, Bapa di surga melihat setiap tangan-tangan mereka. Dan saat mereka akui di hadapan Tuhan, kami akui segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Kami mohon pemberesan, kami mohon pengudusan. Kami akui dan kami minta ya Tuhan, darah-Mu yang suci, tahirkan setiap kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Darah Yesus berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu sekalian yang sungguh-sungguh minta diurapi Roh Kudus, datang berdoa kepada Tuhan. Engkau dikuduskan sekarang. Hatimu diurapi dengan Roh Kudus. Dan doa-doamu adalah doa yang benar, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Saya berdoa bagi setiap mereka, diberkatilah
kesehatan mereka, diberkatilah hati mereka, diberkati setiap keluarga dan rumah tangga. Amin. Saya berdoa khusus juga bagi semua rekan hamba Tuhan, baik yang sebentar 25 hamba Tuhan akan ikut bersama-sama Pastor Randy untuk membagikan berkat ya di gereja GPDI GK di Balikpapan. Dan juga saya berdoa bagi semua hamba Tuhan, pemirsa dimanapun yang menyaksikan live streaming ini, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Karena memang Tuhan berjanji menyertai setiap hamba-hambanya dengan tanda-tanda mujizat yang heran. Biar pelayanan kita semuanya heran dunia ini melihat karya Roh Kudus yang kita lakukan bersama Tuhan, kita lakukan cakap dalam perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus, setiap tangan hamba-hamba Tuhan diurapi Roh Kudus, karena ini seturut janji Tuhan. Jalankan amanat agung, maka tanda-tanda ajaib akan menyertai setiap kehidupan kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami adalah milik Tuhan Yesus, keluarga kami milik Tuhan Yesus, pelayanan yang ada Tuhan percayakan milik-Mu Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Sekarang Pastor akan minum dan akan mohonkan berkat untuk air minum, termasuk saudara-saudara yang akan minum obat, angkatlah obatmu, termasuk saudara yang akan berdoa untuk minyak urapan, saudara bisa pegang bersama-sama saat ini. Diberkatilah air minum ini, diberkatilah obat yang akan engkau minum, diberkatilah minyak yang akan engkau oleskan ke tubuh orang sakit dalam nama Tuhan. Dan semua ini menjadi sarana kuasa Tuhan menyembuhkan, menolong sesama, dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya minum, Bapak Ibu sekalian mau minum silahkan, atau mau minum obat silahkan. Obatmu juga sudah kita doakan diberkati. Bapak Ibu mau kasih kepada orang lain juga silakan, karena kita juga bisa melayani orang sesama seperti tercatat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-42. Sekali lagi tercatat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 42 yang berbunyi, barang siapa memberikan secangkir air sejuk kepada salah seorang, maka Tuhan akan memberkatinya. Ini sebotol air sejuk, sebotol healing water akan memberkati jiwa-jiwa yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji syukur, puji syukur. Puji syukur ada dalam lawatan Tuhan, ada dalam
hadirat Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur, puji Tuhan, puji syukur. Tidak selalu Tuhan jawab doa kita di waktu kita, tapi Tuhan jawab doa kita di waktunya. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hatimu, Roh Kudus pimpin setiap kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, amin. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat, amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua.
kita kan melihat Yesus jawab doaku, Yesus jawab doamu, Yesus jawab setiap doa kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tangan saudara-saudara. Kita akan mohonkan doa berkat. Dengan tangan yang terangkat kami kepadamu ya Tuhan Bapa yang baik, kami mohonkan berkat daripadamu. Amin. Bapak Ibu terkasih, diberkatilah engkau sekalian. Kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, aktivitasmu sepanjang hari ini, acara ulang tahun, acara syukuran, kegiatan-kegiatanmu diberkatilah. Bila sepanjang hari ini semua kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan satu berdoa, doa kita doa yang benar, diurapi Roh Kudus, langkah kita dipimpin Roh Kudus, kesaksian kita diurapi Roh Kudus. Amin. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.